Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita di dalam program Sela yang terus kita percaya bahwa program ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya yang menyaksikan lewat channel YouTube. Dan kami percaya bahwa dalam minggu-minggu ini apa yang kita pelajari akan terus memberkati dan menjadi bagian penuh dalam kehidupan kita setiap firman dan setiap kebenaran yang disampaikan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan menyembah Tuhan dan mengambil waktu merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu kami menyembah Tuhan, Kau menyatakan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami juga percaya Kau menaruh kerinduan-kerinduan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, dan kami percaya pada waktu kami mendengar firman-Mu, pada waktu kami belajar firman-Mu dan kami menerapkannya, kami percaya firman-Mu juga menjadi buah-buah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan program ini, kami mau menyerahkan waktu Sela ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ku perlu
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, minggu ini adalah minggu yang kedua kita mempelajari tentang keuangan. Dan seperti yang sudah disampaikan minggu lalu oleh Pastor Benny, bahwa Tuhan mengatakan orang kaya itu sebagai orang yang miskin di hadapannya. Dan hal ini memberikan pengertian bahwa kekayaan bukanlah jaminan seseorang dikatakan bahwa dia kaya oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang dikatakan melalui kitab Ibrani, Bapak Ibu. Kita akan belajar kitab Ibrani. Dan kalau kita melihat latar belakang kitab Ibrani ditujukan kepada jemaat orang percaya Ibrani yang sebagian besar ini sebenarnya dari pasal 1 sampai pasal yang 12 ya, berbicara tentang keilahian Kristus, berbicara juga tentang Kristus sebagai imam besar, Kristus lebih besar dari segalanya, dan termasuk juga berbicara tentang iman dan bagaimana hidup di dalam iman. Sehingga yang hari ini kita akan melihat bagaimana pasal terakhir dari Ibrani, yakni di pasal 13 ayat 5 dan ayat yang ke-6, di mana kita percaya bahwa kitab ini ditulis karena kalau kita lihat kitab terakhir ya, atau ayat-ayat terakhir berarti lebih banyak berbicara tentang nasihat. Nasihat yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Artinya bagaimana kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi bagian penuh dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengatakan kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sih kita perlu belajar tentang nasihat-nasihat ya, atau kenapa kita perlu dinasehati ya. Di Amsal juga mengatakan bahwa dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, Amsal 19 ayat 20, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kita tahu bahwa ada masa depan yang luar biasa di depan, tetapi seringkali pada waktu kita mencapainya, dalam perjalanan kita sampai kepada masa depan tersebut, begitu banyak tantangan, begitu banyak hal yang berusaha untuk menjatuhkan kita, berusaha untuk menggagalkan kita. Sehingga kita perlu sekali mendengar nasihat dari firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat apa saja nasihat firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi kita dalam konteks keuangan, Bapak Ibu. Ya, di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 dan ayat ke-6 firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dikatakan manusia terhadap aku? Bapak Ibu, kita perlu belajar tentang uang dengan cara pandang yang benar. Amin. Dan kita tahu kenapa ini menjadi begitu penting. Karena saingan Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas, yang menjadi saingan Tuhan yang bisa merebut hati kita adalah uang atau harta kekayaan. Bahkan Alkitab juga katakan bahwa uang, mamon itu tidak bisa kita abdikan. Ya, artinya di dalam Matius 6 ayat 24 katakan engkau tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Jadi uang atau mamon atau harta kekayaan itu bisa menjadi bagian yang bisa mengambil area kehidupan kita, bisa mengambil hati kita. Bahkan dikatakan juga bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau harta kita itu berada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, maka seperti itulah hati kita. Ya, jadi kita mau melihat bagaimana apa yang menjadi barometer sehingga menunjukkan bahwa kita ini sudah menjadi hamba uang. Tadi kita sudah baca, Bapak Ibu, janganlah engkau menjadi hamba uang. Dan kira-kira apa yang menjadi barometer? Dan kita melihat dari ayat-ayat tadi, jika kita tidak lagi menghargai kata cukup. Artinya dikatakan tadi kan, bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang
dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Jadi pada waktu kita tidak menghargai lagi kata cukup, atau kita tidak lagi melihat konteks dari cukupkanlah dirimu, maka sebenarnya kita secara tidak sadar sudah menjadi hamba uang. Tidak sadar kita sudah cinta akan uang. Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan cukup dikatakan sebagai content. Ya, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Bahkan menjadi hamba uang dikatakan di sini biar kita terbebas dari cinta akan uang. Ya, Alkitab juga mengatakan di ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa cinta akan uang adalah akar kejahatan. Nah, kejahatan uang bukan sesuatu yang jahat Bapak Ibu, tetapi cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Jadi konten kita melihat pada saat ini dan kita mau belajar bersama-sama tentang rasa cukup. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Konten berarti kita tahu bahwa ada rasa puas, satisfy yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Bahkan kalau Bapak Ibu juga sudah belajar ya minggu lalu tentang ketamakan. Bapak Ibu, orang yang tamak adalah orang yang tidak merasa puas. Orang yang tidak merasa cukup. Ya, tidak lagi terkonek kepada istilah oke Tuhan, terima kasih untuk apa yang ada. Terima kasih untuk apa yang sudah kau beri. Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup. Nah, pengkhotbah berkata di dalam pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 dan 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Pengkhotbah berkata Bapak Ibu bahwa pada waktu kita mencintai uang, kita tidak akan puas dengan uang. Memiliki uang mungkin kita berpikir bahwa kita bisa membeli apa saja. Kita bisa memiliki apa saja. Kita bisa lebih banyak yang kita bisa inginkan. Kita bisa pergi kemana saja. Ya, tetapi Bapak Ibu, itu tidak bisa menjadi jaminan, itu tidak bisa menjamin kepuasan yang dari dalam hati kita. Ya, saya memberikan contoh Bapak Ibu, mungkin di hadapan saudara diberikan makanan yang paling enak se-Surabaya. Tetapi kalau di dalam kehidupan Bapak Ibu pada saat itu Bapak Ibu gak punya nafsu makan, maka makanan enak pun menjadi sia-sia. Karena tidak bisa memuaskan kita. Dan jelas bahwa uang tidak bisa memuaskan kita. Jadi kita melihat, kita mau belajar bahwa kita dapat dikatakan sebagai hamba uang. Kita bisa dikatakan sebagai orang yang mencintai uang jika kita tidak menghargai lagi tentang mencukupkan diri. Kata cukup, konten, rasa puas. Amin, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita mau melihat bahwa Tuhan, hanya Tuhan yang memberikan rasa cukup. Sehingga selanjutnya pada waktu kita mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan, kita akan melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Ayat selanjutnya dikatakan karena Dia berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau. Tetapi sebaliknya pada waktu kita menjadi hamba uang, kita menjadi cinta akan uang, kita merasa kita tidak cukup. Kita merasa bahwa kita tidak seperti apa yang diharapkan mungkin. Kita akan mulai bersungut-sungut. Bahkan kita mulai tidak lagi mempercayai bahwa Dia menyertai kita. Dia mencukupkan apa yang kita perlukan. Karena apa? Karena tidak ada contentment, tidak ada rasa cukup di dalam hati kita. Dengan demikian kita akan mulai juga meragukan bahwa Tuhan sebagai pribadi yang akan menolong kita.
Dikatakan supaya kita berkata bahwa dialah penolongku. Allahku lah yang menjadi penolong. Kita tidak lagi akan meragukan dia. Kita percaya bahwa dia tidak akan meninggalkan dia. Bapak Ibu, seorang yang menjadi hamba uang atau hatinya kepada uang dan harta kekayaan cenderung akan dikuasai oleh mamon tersebut. Ya, kemarin juga kita sudah melihat bahwa uang itu bisa menjadi tuan yang sangat buruk. Tetapi kalau kita bisa menghandle dengan benar, sebenarnya uang itu bisa menjadi hamba yang baik yang bisa Tuhan pakai dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Ya, tetapi sebaliknya kalau kita mengizinkan itu menjadi bagian penuh dalam kehidupan kita, maka uang itu akan menguasai kehidupan kita sehingga rasa tidak puas itu akan terus ada di dalam hati kita. Kita cenderung akan mengejar uang. Kita cenderung akan mengejar kekayaan. Dan kita tidak akan pernah merasa cukup. Tetapi pada waktu kita melihat hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Pada waktu kita melihat dan mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dan pada waktu kita setia dengan apa yang Tuhan berikan. Pada waktunya kalaupun Tuhan memberkati kita lebih, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bagaimana menghandle-nya. Kita tahu bagaimana bahkan mempergunakan uang tersebut, mempergunakan kekayaan yang Tuhan percayakan pada kita. Bukan lagi fokusnya buat kita, tetapi untuk memperbesar, memperluas kerajaan Allah untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita bilang kita ini sudah cukup, maka kita akan memiliki sikap hati. Setiap berkat yang Tuhan berikan pasti ada tujuannya. Bukan untuk saya saja, tapi untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan roti untuk kita makan, tapi Tuhan juga memberikan kita benih untuk kita tabur. Bapak, Ibu, Saudara, kita percaya dengan rasa cukup, dengan contentment, kita tidak akan lagi dikuasai oleh ketakutan, amin. Kita tidak lagi dikuasai oleh rasa yang mengatakan bahwa waduh gimana nantinya, aduh bagaimana kehidupan ekonomi yang ada. Kita tidak lagi akan dikuasai oleh hal tersebut karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita. Sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Amen. Dan saya menutup di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 berkata demikian. Ini yang Paulus katakan pada waktu dia berada di dalam penjara, Bapak Ibu. Pada saat dia mengalami masa yang tidak baik sekalipun. Dia katakan seperti ini. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara, ini konteks di mana Paulus berbicara kepada jemaat Filipi yang sering menolong dia, sering membantu dia. Dan dia katakan bahwa dia tahu apa itu kekurangan. Dia tahu apa itu bahkan kelimpahan. Dia belajar mencukupkan, contain di dalam segala keadaan. Jadi pada waktu kita contain, pada waktu kita merasa cukup, maka apapun keadaan yang berusaha menekan kita, kita tahu bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam kekurangan kita akan tetap berdiri teguh. Kita tidak compare kehidupan kita dengan orang lain. Bahkan di dalam kelimpahan sekalipun kita tahu
bahwa ada maksud, ada tujuan kenapa Tuhan memberikan kelimpahan bagi kita. Karena kita dipercaya dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak menjadi tamak Bapak Ibu. Karena orang yang tamak selalu tidak merasa cukup. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita tidak menjadi hamba uang. Kita tidak cinta akan uang. Karena cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Tetapi kita mau mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Keselamatan yang Kau sudah berikan bagi kami, Tuhan, sempurna. Bahkan kami percaya kehidupan kami saat ini berada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Ajar kami untuk memiliki rasa puas dalam hati kami. Bahwa apapun yang kami miliki, kami bersyukur Tuhan. Dan kami tetap percaya, kalaupun Kau memberkati kami berlimpah, selalu ada maksudnya Tuhan. Bukan karena keinginan kami, bukan karena ketidakpuasan di dalam hati kami, tapi karena kami tahu pada waktu Engkau memberkati kami, supaya kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Untuk kami tidak cinta akan uang, kami tidak menjadi hamba uang Tuhan. Uang tidak menguasai hidup kami. Harta kekayaan bukan menjadi obsesi kami untuk kami kejar. Tapi kami tahu bahwa firman-Mu berkata berkat-Mu termasuk kekayaan akan mengejar kehidupan kami. Sehingga pada waktu itu datang kami bisa jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Untuk sore hari ini kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.